Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, gila, gila. Luar binasa. Jadi guys, ada berita yang sangat-sangat bombastis atau berita yang sangat fantastis di mana ternyata Kiai Pati kemarin yang terjerat kasus pencabluan itu ternyata baru-baru ini pihak NU atau ketua NU cabang Pati mengatakan ternyata Kiai ini adalah dukun guys. Wow, gila, 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 gila. Saya tuh nggak habis fikri gitu. Kenapa ada seorang dukun yang punya pondok pesantren? Logikanya di mana? Ini nggak masuk akal ya? Iya nggak sih? Anak TK juga bisa melihat ini semacam mencuci tangan gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi disclaimer-nya, oknum-oknum ketua PBNU yang dari cabang Pati ini seperti cuci tangan gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi masalah mereka mengatakan ini bukan kiai tapi dukun. Apakah ini cuci tangan? Jelas. Kenapa saya mengatakan ini cuci tangan? Apa alasannya? Jadi gini guys. Jadi kalau saya bongkar ini akan banyak warga kono yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya. Tapi kalaupun warga kono banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah, saya tetap akan bongkar ini. Jadi gini guys. Kalau seorang kiai itu misalnya dia dapat penghargaan, ya Kiai Pati ini ya, Kiai Asahari ini dapat piala Nobel misalnya. Katakanlah dia dapat piala Nobel ya menemukan sesuatu misalnya, menemukan obat kanker misalnya. Apakah ini akan diakui oleh PBNU? Yes, akan diakui. Mereka akan mengatakan, siapa dulu dong? Mereka akan mengakui itu. Mereka akan mengakui bahwa itu adalah saudaranya gitu. Oh, itu saudara kita. Kiai Asar ini saudara kita. Oh, siapa dulu dong ya yang mengasuh ya. Siapa dulu dong. Pokoknya akan diglorifikasi gitu. Kalau itu prestasi. Tapi kalau itu bukan prestasi, maka mereka akan mengatakan, oh itu dukun gitu. Jadi itu artinya semacam cuci tangan ya. Ini nggak bagus. Kenapa? Karena kita lari dari tanggung jawab. Ini menurut saya pribadi sikap orang yang kekanak-kanakan, orang yang sangat-sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena kalau prestasi mereka akan mengakui, tapi kalau kejahatan mereka tidak mengakui. Ini sangat-sangat membagongkan sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau masalah ini dibiarkan terus-menerus seperti itu, nggak ada perubahan, maka ya akan seperti ini terus gitu ya. Artinya gini, harusnya pihak PBNU itu introspeksi diri. Oh iya, ada semacam sistem ya, sistem yang bocor gitu misalnya. Jadi kita harus memperbaiki sistem ini. Kita harus mengakui bahwa ya ini kiai ya, ini bagian daripada kader kita, ini kader NU dan sebagainya. Harus diakui gitu. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Tapi kan kalau misalnya dikit-dikit, oh itu bukan kader kita, oh itu bukan kiai, oh itu bukan beragama Islam, oh itu dukun dan sebagainya. Kapan coba majunya? Harusnya kan diakui dulu gitu. Oh, berarti ada kebocoran sistem. Ya misalnya, contoh ya, guru-guru yang ada di pondok pesantren itu nggak boleh misalnya ya mengajarkan pelajaran yang aneh-aneh misalnya, yang menjurus-jurus ke alat kelamin misalnya gitu ya, nggak boleh, nggak boleh. Karena apa? Karena ada semacam peluang di situ. Harusnya seperti itu kalau berpikir gitu, kalau punya otak. Tapi kan warga kono itu kan nggak punya otak. Kalau kiai ini dapat penghargaan Nobel misalnya, penghargaan tertinggi di dunia ya, yaitu dapat rekor muri misalnya, rekor muri ya mencablui terbanyak sedunia misalnya, dapat piala misalnya, di piala Nobel misalnya, dapat penghargaan misalnya. Maka akan diakui itu ya. Oh, siapa dulu dong ya dia dapat piala Nobel karena apa? Karena kader NU dong ya. Makanya kalian harus masuk ke NU ya. Jadi ya bisa aja seperti itu kan. Siapa dulu dong? Apa dulu agamanya? Agama Islam dong ya. Bisa menangkan piala Nobel. Lihat tuh ya. Terbukti kan? Pasti banyak tuh yang mengatakan seperti itu ya. Kalau misalnya nih kiai ini dapat penghargaan, tapi ketika dia melakukan kejahatan, maka
semuanya diam gitu ya, tutup mulut. Oh itu dukun, oh bukan teman saya, oh itu bukan. Harusnya diakui, ya itu kiai. Kita harus mengakui biar apa? Biar ada perubahan. Tapi kan ya, prinsip semacam ini nggak pernah kita akui. Itulah alasannya kenapa kita nggak maju. Kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya, Jepang itu terlambat 5 menit. Mereka mengakui, oh ini kesalahan saya. Mereka tidak pernah mengatakan, oh ini karena macet lah, oh ini karena mobil saya mogok lah, ini ban saya bocor dan sebagainya. Enggak seperti itu. Sehingga mereka maju. Kenapa Jepang maju? Karena pola pikir mereka maju. Kenapa kita nggak maju? Ya karena kejadian-kejadian seperti ini. Ya ada kasus-kasus pencabluan misalnya. Kita mengatakan, oh itu bukan dari agama Islam. Oh itu dukun. Guys, kita harus mengakui gitu. Kalau nggak diakui, ya nggak bakal maju. Ini menurut saya pribadi pemikiran-pemikiran anak TK gitu. Kalau prestasi diakui, tapi kejahatan nggak diakui. Sama seperti Balawi misalnya. Ya mohon maaf bagian videonya. Saya nggak pro siapapun di sini ya. Ya bisa aja Balawi itu keturunan daripada Nabi. Kita nggak tahu kan. Kuno kan. Bisa aja kan. Karena belum dites kan. Ya bisa aja kita nggak tahu kan. Tapi kan kalau mereka melakukan kejahatan, kita mengatakan, oh itu Yahudi gitu ya. Jadi yang salah semuanya Yahudi, dikit-dikit Yahudi gitu. Nggak boleh gitu dong. Ya kan? Sama seperti Dan Aidit misalnya. Dan Aidit itu jelas-jelas beragama Islam. Itu menurut data guys. Menurut keyakinan Tirto ID, ya ternyata Dan Aidit ini rajin mengaji gitu ya. Kemudian dia dekat dengan agama, keluarga daripada Ponpes, ya dekat banget dengan agama dan beragama Islam. Tapi ketika dia kasus, ya warga Konoha ramai-ramai mengatakan, oh itu bukan beragama Islam, itu ateis. Kalau DNA itu dapat kekuasaan gitu ya, misalnya berhasil jadi presiden, oh siapa dulu dong, ya apa dulu dong agamanya gitu. Ya kemudian kalau DNA itu dapat piala Nobel gitu ya, piala Nobel paling bergengsi di dunia ya, atau dapat medali misalnya, apa dulu dong agamanya? Pasti kita akan ngomong seperti itu kan? Kenapa? Karena kita tidak pernah mengakui yang namanya kelemahan kita, kesalahan kita. Jadi itu penyakit bangsa kita. Gak pernah mengakui kesalahan. Selalu menyalahkan pihak ketiga. Selalu menyalahkan orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Jadi banyak warga Konoha mengatakan bahwa kiai yang ada di Pati ini, dukun, itu sebenarnya salah satu pola pikir yang sangat-sangat harus kita hindari gitu ya untuk kemajuan suatu bangsa. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau pola pikir kita keliru. Kita harus tiru negara maju. Negara maju itu mengakui kesalahannya. Oh, ya, ini kesalahan kita. Kita harus mengakui supaya apa? Supaya ada perubahan gitu. Bukan sedikit-sedikit, oh itu bukan dari kita, oh itu bukan dari agama kita. Tapi kalau prestasi kita akan mengakui, itu sangat-sangat membagongkan sekali menurut saya pribadi. Sangat luar biasa ya. Pola pikir warga Konoha. Jadi kalau kejadian-kejadian seperti ini terus terulang ya, maka ya kita terima aja gitu. Karena apa? Karena kita tidak pernah introspeksi diri. Kita tidak pernah merubah pola pikir kita gitu. Kita selalu menghindari kalau ada orang yang bermasalah. Ya, kita tidak mengatakan bahwa itu bagian daripada agama kita. Ya. Jadi gini guys ya. Sebenarnya berkali-kali saya mengatakan orang tua lah sebenarnya yang paling saya salahkan dalam masalah ini. Kenapa? Karena banyak orang tua di Konoha itu diiming-imingi sorga. Supaya apa? Supaya memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Padahal kan nggak ada dalilnya. Mana tuh dalilnya yang mengatakan bahwa ketika kita memasukkan anak kita ke pondok pesantren masuk sorga gitu. Nggak ada. Mana dalilnya, mana datanya, mana sumbernya, mana penelitiannya. Harus ada sumbernya dong ya, penelitiannya gitu. Jadi kita tidak terbiasa dengan data, dengan sumber gitu. Nggak terbiasa. Nggak terbiasa dengan data ilmiah, sumber ilmiah nggak terbiasa. Ya nggak ada apa, opini gitu ya. Opini pribadi kita percaya. Opini orang lain kita percaya. Ini sangat-sangat membagongkan sekali menurut saya pribadi ya. Jadi yang saya kritik itu adalah orang tua murid. Orang tua murid jangan sekali-sekali memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang bermasalah. Kasihan. Ya, kita seperti menyuguhkan anak kita ke
depan kiai atau oknum kiai yang, saya benci mengatakan oknumnya, oknum kiai yang bermasalah. Harusnya kita menempatkan anak kita itu ke tempat yang selayaknya. Sekolah umum juga bisa kok. Kan terlalu buruk kok. Kalau belajar agama ya kita ngajarin sendiri anak kita gitu. DNA daripada agama itu adalah humanisme, kemanusiaan. Nggak usah harus di pondok pesantren belajar agama. Kenapa harus di pondok pesantren belajar agama? Di tempat lain juga bisa belajar agama. Di online juga bisa belajar agama gitu. Di YouTube juga bisa belajar agama. Sama Gus Baha juga bisa belajar agama. Sama Quraisy Shihab juga belajar agama gitu. Kenapa harus di pondok pesantren? Ya, itu sebuah kengacauan yang hakiki menurut saya pribadi. Bukan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya bahas ini sebenarnya bukan karena saya julid dengan pondok pesantren, tapi karena saya sangat prihatin dengan pondok pesantren. Biar apa? Biar tidak terjadi yang namanya kasus-kasus seperti ini. Kasihan banget ya generasi bangsa kita dirusak. Gimana kita jadi negara maju coba kalau generasi bangsa dirusak? Kalau mereka sama-sama suka, misalnya nih ya umurnya 18 tahun ke atas, sama-sama suka, kiai ini bikin istrinya 20 berjejer seperti kontainer misalnya, ya antri misalnya, dari Sabang sama Merauke, ya bikin istri. Nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya, jangan rusak anak di bawah umur. Saya bukan orang suci, ya. Ya kalau mau pacaran, ya pacaran di luar sana gitu. Pacaran yang lebih tua gitu ya, yang umur 90 tahun gitu, yang nenek-nenek gitu. Jangan merusak anak kecil ya. Coba tulis di kolom komentar ya, apa pendapat Anda? Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.